Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Z for Zakaria. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah bekas kota yang terkena dampak dari bencana radioaktif yang menghancurkan dunia. Anne tinggal bersama anjingnya Vero. Mereka berdua akan tinggal bersama selamanya di perkebunan milik keluarga Anne. Anne sedang menjalani rutinitas harinya yang kebanyakan mencari makanan dan memasang jebakan untuk hewan. Suatu hari, Anne penasaran melihat sebuah kendaraan yang berada di tengah jalan. Saat Vero mendengar suara langkah kaki, Anne bergegas sembunyi di rerumputan. Mereka kemudian mengikuti seseorang yang menggunakan baju anti radioaktif hingga suatu ketika pria itu membuka bajunya. Di dalam baju itu ada seorang penyintas lainnya yang bernama John. Setelah memastikan area itu bebas radioaktif, John langsung melepas semua pakaiannya dan menikmati udara segar. Anne dan Vero mengikuti John yang berjalan ke arah air terjun terdekat. Melihat hal itu, Anne langsung memerintahkan John untuk keluar karena air terjun itu sudah terkontaminasi. John malah terkejut dan ia malah menodongkan senjata pada Anne. Akhirnya, John mendengarkan Anna dan ia keluar dari air terjun itu. Karena air itu membuat tubuh John sakit, ia kemudian bergegas menuju kendaraannya untuk mengambil obat. Anne membantu menyuntikkan obat itu pada John dan ia mulai merasa baikan. I can take your wagon thing up to the house. We have food. What's your name? Anne. I'm John. Anne kemudian membersihkan tubuh John dari sisa bahan radioaktif dan dia juga membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah John beristirahat, Anne menarik kendaraannya dan ia melihat foto seorang wanita yang mungkin dulunya istri John. John mengalami sakit parah, namun Anne menjaga dan merawat pria itu dengan kasih sayang. Pada suatu malam, Anne mendengar John mengalami mimpi buruk dan wanita itu berusaha menenangkannya. Semakin hari, penyakit John semakin parah dan Anne mulai berdoa untuk kesembuhan John agar ia tidak kesepian lagi. Tanpa diduga, kesehatan John mulai membaik dan ia mulai bisa melakukan kegiatan. Mereka membicarakan tentang kehidupan mereka sebelum bencana ini. Anne menunjukkan album foto kenangan keluarganya. Anne ditinggal oleh keluarganya untuk mencari penyintas lainnya saat bencana terjadi. Namun sayangnya, keluarganya tidak pernah kembali. Anne sangat merindukan adiknya yang dulu sangat akrab dengannya. John yang bekerja sebagai engineer berteori bahwa perkebunan Anne tidak terkontaminasi dikarenakan tertutup oleh pegunungan dan adanya fenomena cuaca tertentu. Setelah percakapan itu, Anne dan John menjadi semakin akrab. Keesokan harinya, John mendatangi Anne saat sedang bekerja. John melihat ada sebuah traktor tua di sana. Karena traktor itu kehabisan bahan bakar, John mengajari Anne cara memompa bahan bakar dari pom bensin secara manual. Akhirnya, mereka berhasil menyalakan traktor itu, dan hal tersebut sangat membantu pekerjaan Anne. Saat makan malam, John menyaksikan bahwa Anne sangat taat dalam beragama, dan dalam kesempatan ini, Anne bertanya tentang foto wanita di kendaraan itu. Keesokan harinya, mereka menikmati ikan bakar sebagai santapan makan siang di tepi danau.
Anne curhat tentang musim dingin yang lalu, di mana ia tidak bisa menikmati ikan segar karena genset miliknya rusak. John menawarkan diri untuk memperbaiki generator itu dan mereka berharap bisa menyimpan banyak makanan di musim dingin nanti. John memiliki ide untuk membuat pembangkit listrik tenaga air dengan menggunakan air terjun yang sudah tercemar radioaktif tadi. Namun, mereka membutuhkan papan dan kayu yang banyak. John menyarankan untuk membongkar gereja yang ada di sana untuk dijadikan bahan generator. My dad built that. He preached there every Sunday. Karena gereja itu sangat berharga bagi Anne, John memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut. Akhirnya, mereka bekerja sama untuk menghasilkan makanan dan kebutuhan lainnya. Di momen ini, mereka berdua menjadi semakin akrab. Suatu ketika, Anne mendapati John sedang mabuk-mabukan di sebuah minimarket. Karena sangat mabuk, Anne membawa John ke kamarnya. Anne juga membantu membersihkan baju kotor dari John, namun karena mabuk, John justru berbuat kasar pada Anne. I don't need your help all the time, okay? Anne ketakutan karena ia tidak pernah melihat orang mabuk sebelumnya. Keesokan paginya, John meminta maaf atas kelakuan kasarnya, dan Anne pun memaafkan John, dan mereka kembali bekerja seperti tidak ada masalah yang terjadi sebelumnya. Saat makan malam, Anne memberi kejutan dengan menyajikan sebotol wine. Saat sedang mabuk, mereka mulai menari bersama, dan karena merasa sudah sangat dekat, mereka berdua akhirnya berciuman untuk pertama kalinya. Mereka berdua masuk ke dalam kamar, dan Anne sudah bersiap untuk bercinta. Namun John malah menolak tawaran itu. Keesokan harinya, saat sedang memeriksa hutan, Anne terkejut melihat jebakannya berubah posisi. Di saat yang sama, Vero berlari mengejar sesuatu. Ternyata, Vero menemukan penyintas ketiga yang bernama Caleb. Caleb dan Vero sudah akrab karena Caleb ternyata sudah sering bermain di perkebunan. Caleb meminta segelas air pada Anne, namun saat berada di rumah, John malah menodongkan senapannya pada Caleb. Anne berusaha menenangkan John, dan dia saling memperkenalkan kedua pria itu. Kemudian, Caleb bercerita bahwa dirinya berasal dari sebuah tambang, dan selama ini ia bersusah payah mencari sumber makanan. Anne mempersilahkan Caleb untuk tinggal bersama mereka. Namun, John memerintahkannya untuk tinggal di luar karena masih membawa radiasi. Namun, Anne tidak tega membiarkan Caleb kedinginan di luar, sementara mereka menikmati kenyamanan di dalam rumah. Akhirnya, Anne membawa Caleb masuk ke dalam rumah. Setelah itu, mereka makan siang bertiga, dan mereka saling bertukar cerita tentang pengalaman mereka saat bencana alam. John kemudian bercerita tentang dirinya saat bertemu dengan seorang anak yang terkena radiasi. Karena tersiksa, anak itu memohon kepada John untuk mengakhiri hidupnya. John pun terpaksa membunuh anak tersebut. Kemudian, Caleb bercerita bahwa dia menyaksikan sekelompok orang saling membunuh satu sama lain karena keadaan yang sangat menyiksa. Setelah makan, Anne menunjukkan bagian rumah kepada Caleb, dan di sini John mulai merasakan cemburu. John kemudian memperingatkan Anne untuk tetap berhati-hati karena mereka belum mengenal Caleb sama sekali. Mereka berdua tetap memperdebatkan kehadiran Caleb di perkebunan itu. Hingga pada akhirnya, John mengakui bahwa anak laki-laki yang dibunuhnya adalah adik Anne. Anne mulai menangis mendengar berita yang sangat mengejutkan itu. Keesokan harinya, John dan Caleb berburu di areal perkebunan Anne. Di tengah perburuan, Caleb menyinggung hubungan spiritual antara John dan Anne. Ia menyarankan agar John segera mengungkapkan perasaannya pada Anne. Namun, John tidak peduli dengan saran dari Caleb tersebut. Pribadi John yang serius dan sangat logis, sangat terlihat berbeda dengan Caleb yang lebih humoris dan easygoing.
Fancy a wager on which one of us bags them? What do we stake? Damn. I'm joking, Mr. Loomis. Mereka berdua lanjut berjalan ke arah air terjun yang sudah terkontaminasi. John menjelaskan bahwa dia dan Anne telah membatalkan proyek pembangunan kincir air yang diharapkan bisa menjadi pembangkit listrik. Pada saat makan malam, Caleb menyinggung tentang proyek kincir air itu. Dan hal tersebut membuat John mulai tidak nyaman. Namun tanpa diduga, Anne juga sudah memikirkan dengan matang untuk membongkar bangunan kesayangannya itu. Mendengar respon Anne, John memastikan agar Anne tidak memaksakan keputusannya tersebut jika ia masih belum siap. Namun, dengan ditambah bujukan Caleb, akhirnya Anne bersedia membongkar gereja yang dibangun oleh ayahnya tersebut. Keesokan harinya, mereka mulai membongkar bangunan gereja yang sudah sangat sakral bagi Anne. Pelan-pelan, bangunan itu dirubuhkan hingga gereja itu terlihat mulai rata dengan tanah. Selama pengerjaan proyek itu, Anne dan Caleb mulai membentuk ikatan khusus. John mulai menyadari hal tersebut. Caleb dan Anne mulai sering curi-curi pandang saat proses pengerjaan proyek mereka. Setelah gereja itu dihancurkan, Anne dan Caleb berjalan berduaan di hutan dan mereka berhenti di sebuah gua yang indah. Mereka saling berbagi tentang pemahaman mereka tentang keimanan agama. Mereka terlihat sependapat bahwa iman mereka lah yang membuat mereka bertahan hidup. Setelah mereka kembali, terlihat John sudah mulai membuat perkembangan besar untuk proyek mereka. Struktur yang dibuat John memberikan harapan baru untuk mereka dalam menghadapi situasi kiamat yang telah terjadi di bumi. Pada malamnya, John ingin berbicara empat mata dengan Anne. John ingin membicarakan hal yang sangat penting baginya dan Anne. Melihat hubungan antara Anne dan Caleb, John akhirnya mengungkapkan kecemburuannya kepada pria itu. Saat Anne membela dirinya, John terlihat terlalu posesif dan ia tidak ingin Anne menjalani hidup dengan pria lain. Ucapan John mulai membuat Anne kesal dan ia memilih meninggalkan ruangan tersebut. Keesokan harinya, ketiga orang tersebut mulai membangun kincir air di dekat air terjun yang telah terkontaminasi. Setelah progres yang cukup maju, mereka bertiga memilih untuk merayakannya saat makan malam dengan meminum alkohol. Setelah mabuk, mereka bertiga lanjut berenang di tengah malam yang dingin. Saat Anne mulai kedinginan, ia memilih untuk kembali ke rumah dan mengakhiri malam yang bahagia itu. Tak lama kemudian, John menyusulnya dan dengan air mata yang mengucur, John akhirnya mengungkapkan rasa cintanya kepada Anne. John menggenggam tangan Anne dan menuntunnya pulang bersama ke rumah. Saat di kamar, John langsung tertidur karena lelah dan mabuk. Sementara itu, Anne mendengar Caleb masih terbangun di kamarnya. Anne berjalan ke kamar Caleb, namun tanpa diduga, tiba-tiba Caleb membuka pintu kamarnya. Caleb mengajak Anne masuk dan mereka melakukan hubungan intim pada malam itu. Keesokan paginya, ketegangan tumbuh di dalam rumah yang damai itu akibat cinta segitiga yang telah terjadi. Saat sarapan, Caleb terlihat menunjukkan kemesraannya di depan John. John mulai curiga dengan apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Pada siang harinya, John dan Caleb melanjutkan kegiatan proyek kincir air mereka. Mereka mendirikan kincir air dan memasang saluran pada kincir itu. Saat pemasangan, John bertugas menjaga tali safety, sementara Caleb melakukan tugas yang lebih beresiko, yaitu bergantung untuk menempatkan saluran di penyangganya. Akhirnya, proyek mereka berjalan dengan sempurna, hingga mereka berdua mulai tersenyum, dan untuk sementara mereka melupakan ketegangan yang telah terjadi. Karena menggunakan pakaian yang berat, Caleb tak sengaja terpleset. Untungnya, John mampu menahan Caleb tepat waktu. Setelah mengamankan talinya, Caleb kembali terpleset akibat batu yang berlumut. Namun, John tetap masih bisa menariknya. Tiba-tiba, John berhenti menarik Caleb. Kedua pria itu saling menatap dengan tajam,
saat Caleb masih tergantung di jurang. Beberapa saat kemudian, John kembali ke rumah sendirian. Di momen itu, Anne meminta maaf karena telah membuat hubungan mereka tidak jelas. John memotong pembicaraan itu dan mengatakan bahwa Caleb lebih memilih untuk meninggalkan tempat itu dan pergi ke arah selatan. Mendengar hal itu, Anne pergi keluar dan berlari mencari Caleb, berharap pria itu masih belum jauh. Namun, Anne tidak berhasil menemukan pria itu dan ia mulai terdiam sambil bersedih karena sadar telah kehilangan Caleb. Sementara itu, John berdiri di atas jurang di mana terakhir kali Caleb terlihat sambil mengecek kedalaman dari air terjun itu. Beberapa hari setelah meratapi kepergian Caleb, Anne melihat rumah mereka telah dialiri listrik. Dengan bahagia, Anne berlari keluar dan ia duduk di organ kesayangannya yang ditempatkan di kandang. Saat memainkan organ itu, John mendatangi tempat tersebut dan mendengarkan Anne. John bertepuk tangan sambil terlihat ekspresi bersalah dari wajah pria itu. Dan film pun selesai. Hari kiamat yang digambarkan di film ini terlihat sangat nyata. Sama seperti di awal penciptaan di bumi, di mana hanya ada satu pria dan wanita yang hidup di bumi. Namun, film ini masih meninggalkan pertanyaan besar. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi pada Caleb? Apakah dia benar-benar pergi atau justru telah tewas? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Hal tersebut hanya John yang mengetahuinya. Persaingan antara John dan Caleb adalah sifat natural dari manusia yang biasanya dipenuhi rasa iri dan cemburu. Disarankan untuk menonton film ini secara full karena sangat menghibur. Baiklah teman-teman, segitu dulu review film kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.